pertanyaan lagi dari Abdul Aziz Martian. Assalamualaikum Pak, bagaimana cara menentukan sebuah bisnis tidak layak lagi untuk dilanjutkan? Yang kedua, kapan saat yang tepat untuk menjual bisnis? Terima kasih sebelumnya Mas Icak. Bagaimana cara menentukan sebuah bisnis tidak layak lagi untuk dilanjutkan? Oke. Tidak semua bisnis itu akan terus survive. Tidak semua bisnis yang kita lakukan itu pasti akan terus survive. Nah, kita harus ukur seberapa lama atau seberapa kuat bisnis kita ini menghadapi masalah. Resistensi bisnis kita terhadap pihak ketiga, resistensi bisnis kita terhadap goncangan pihak luar. Nah, itu yang kita mesti harus putuskan betul-betul, apakah kita layak untuk meneruskan terus bisnis ini meskipun rugi, tapi tetap kita teruskan atau kita berhentikan. Nah, itu kuncinya ada di kita, kuncinya ada di ownernya sendiri, kuncinya adalah di pemilik, kuncinya adalah di pemangku kepentingan. Nah, pada saat kita melihat bisnis kita ini, misalkan kita buka warung. Nah, warung kita ini selama setahun menghasilkan untung yang cukup bagus. Tapi kemudian di satu sisi setelah warung kita ini jalan, muncul 5 pesaing. Nah, 5 pesaing ini ternyata menggerus keuntungan kita dan akhirnya merugi. Nah, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Kerugian kita ini karena apa? Terus kemudian bagaimana kita bisa survive. Kalau perusahaan ini memang kita yakin masih bisa dijalankan, ya kita tetap survive dan tentunya kita harus lakukan perubahan. Saya lakukan contoh yang faktual yang ada di kita. Contoh faktual yang ada di kita. Dulu kita buka pabrik yang namanya pengolahan tepung onggok. Jadi kita tahun 2006-2007 kita membuat pabrik tepung onggok, di mana di kota kita di Pati itu dulu tepung onggok itu dibuang begitu saja, dijadikan makanan babi atau dibuang di pinggir sungai. Nah, alhamdulillah saat itu kita dapat sos dari pabrik obat nyamuk dan kita produksi dari tepung onggok yang tadinya dibuang, kita ambil dan kita olah. Nah, pada saat itu harga HPP tepung onggoknya itu tadi itu harganya Rp900 dan kemudian kita kerjakan dengan ongkos produksi Rp400-500, berarti harga jual kita atau HPP kita kenanya Rp1.500 dan harga jual kita Rp2.900. Jadi dalam waktu hampir 2 tahun kita menerima keuntungan rata-rata 50-60%. Perusahaan profit, marginnya cukup tebal. Tapi setelah itu, setelah berjalan lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun, ternyata karena dulunya tidak ada pesaing, kita dapat untung besar. Ternyata setelah itu muncul 7 perusahaan baru yang sama, yang akhirnya menghancurkan market sendiri. Dan itu siapa? Itu adalah teman-teman kita sendiri. Yang akhirnya adalah HPP yang awalnya kita atau bahan baku yang kita dapetin dulu harganya Rp900, akhirnya menjadi Rp2.100 harga bahan bakunya. Ditambah dengan ongkos produksinya kurang lebih masih sama Rp400-500 dan akhirnya nilai jualnya menjadi turun di Rp2.500 dan terakhir lagi bahkan nilai harga jualnya itu kita menjadi Rp2.100. Keputusannya adalah dalam waktu dekat akhirnya kita close. Nah, kita memang tidak langsung close saat itu, kemudian kita karena ini supply ke pabrik obat nyamuk, jadi kemudian kita di tahun 2010 kita akhirnya membuat pabrik obat nyamuk sendiri. Nah, pabrik obat nyamuk sendiri disuplai dengan raw material kita sendiri. Akhirnya kita dapat margin lagi di situ. Nah, dapat margin situ ya, kalau itu berarti bentuknya adalah substitute dari atau suplemen dari bisnis kita ke bisnis yang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi keputusan untuk ditutup atau tidaknya bisnis kita itu tergantung dari proyeksinya kita masih bisa kita jalani atau enggak dan seberapa kuat perusahaan kita menanggung atas kerugian yang terjadi kalau perusahaan ini sudah tidak bisa kita teruskan. Nah, pertanyaannya, kapan perusahaan ini, ada pertanyaan susulan, kapan perusahaan ini layak kita jual atau enggak? Balik lagi, layak atau tidak jualnya itu tergantung dari pemilik. Ada beberapa tipe pengusaha yang memang membuat perusahaan cukup besar habis itu dijual lagi. Membuat perusahaan cukup besar dijual lagi. Atau perusahaannya baru kecil, startup, nanti disuntik perusahaannya lagi dijual. Itu juga banyak. Banyak metode-metode seperti itu. Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri. Teman-teman ini mau memelihara ibaratnya perusahaannya dari kecil atau
memelihara anak kucing ini dari kecil sampai kucingnya gede, bahkan nanti sampai kucingnya meninggal. Atau memelihara anak kucing ini dari kecil menjadi kucingnya dewasa habis itu dijual. Nah, itu juga bisa, itu tergantung dari teman-teman kebijakannya seperti apa. Cuman logikanya kalau perusahaannya ini lagi bagus, itu harga jualnya pasti bagus. Karena kalau perusahaannya lagi sunset, dijual juga harganya pasti turun. Nah, kalau perusahaannya belum bergerak naik dan sudah kita jual, harganya juga kurang bagus. Jadi kalau dari nilai yang paling hit itu paling bagus ya pada saat kita jual untungnya paling besar. Contoh lah yang kemarin ada sahabat kita Mas Mustafa itu juga jual perusahaannya pada saat perusahaannya baru the best perform, akhirnya dibeli oleh perusahaan Mitsubishi dari Jepang. Nah, bayangkan pada saat diumumkan di Jepang proses akuisisi ini, ternyata saham dari Mitsubishi Holding yang ada di Jepang, Mitsubishi Chemical Holding yang ada di Jepang, itu naik 1,7% dengan kurang lebih nilainya hampir 7-8 triliun hanya waktu 2 hari. Nilai akuisisinya tidak seberapa besar, tapi karena isu yang dibawa ke Jepang itu sangat bagus mengakuisisi di Indonesia, akhirnya asetnya dan sahamnya perusahaan Mitsubishi di Jepang naik hampir 8 triliun rupiah. Nah, ini aksi-aksi korporasi yang memang terjadi, dan alhamdulillah sahabat kami kemarin itu berhasil menjual perusahaannya dengan harga yang cukup bagus dan cukup fantastis, dan alhamdulillah sudah merasakan gain-nya dari situ.